Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahannya, kita masih ada sampai dengan saat ini. Dan kita kembali dipertemukan di kaki persekutuan doa El Shaddai. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyikan pujian girang yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia walaupun tidak ada musik, tapi kita percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sekali lagi ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan ini saya minta kesediaan daripada Mama Bas Ola untuk membawakan doa pembukaan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian yang mengatakan, saat ini ku datang bersujud. Saat ini ku datang bersujud di hadapan takhta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang
meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Mari sembah Dia dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagi, dan ku sembah Engkau, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagi, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan selama seminggu. Kami masih ada dan hari ini kami hadir di persekutuan doa El Shaddai. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan dapati kami ada kelemahan, kesalahan kami, Tuhan ampuni supaya kami boleh layak. Oleh sebab itu persekutuan doa El Shaddai dari awal, pertengahan sampai akhir menjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Mama Bas Ola yang sudah membawakan doa buka. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan Mazmur. Anak Tuhan, kakak dan Niki, kau mempersiapkan diri dan kita mempersiapkan bacaan dari Mazmur pasal 105 ayat 23 sampai 45. Dan kita mengangkat pujian yang mengatakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, Tuhan nyanyikan kidung pujian. Kami mau bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, oh Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu. Tuh, bawa kami masuk Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, oh Yesus, aku menyembah. Mari sembah Dia, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu, Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan
Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Kepada anak Tuhan yang bertugas dipersilakan. Mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 105 ayat 23 sampai dengan yang 45. Kita akan membaca secara berbalasan di bawah perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada pahlawan. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan matahari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata kegelapan di negeri mereka, bahkan gampang raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya menjadi es dari hujan mereka, dan api yang menyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Dia berfirman kepada Abraham, dan Abraham melompat tidak terhilang-hilangnya. Yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanam mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagalan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimbang ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka di negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Kita mengambil pujian Bila Kulihat Bintang Gaman 8. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku.
kasih Tuhan Yesus, kami telah membaca Mazmur pujian ini. Tuhan, berkatilah kami agar ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan ini dalam permohonan kami Tuhan, demi Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada kakak dan Niki Kau yang sudah membawakan pujian Mazmur. Kita akan masuk ke dalam ketiga pokok beban dunia. Beban yang pertama oleh Ibu Tanti Detan Manuk, beban kedua Ibu Kori Raja Menafe, dan beban yang ketiga oleh Ibu Eta Pulil France. Dan kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan tiada satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku kelaparan, ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Sekali lagi, apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku aniaya kah, penderitaan kah, tak satu pun, tak satu pun. Katakan tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Bait yang ketiga. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku sakit penyakit, pencobaan kah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Berdoa dan kategori gereja Bapak, Kau berkati Tuhan, baik itu jemaat dalam pertumbuhan iman Bapak, Kau berkati sehingga jemaat dapat bertumbuh menjadi manusia yang baru dengan penuh iman dan percaya akan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang menentang Injil Tuhan dimanapun berada. Kau berkati mereka Bapak, Engkau mau melindungi mereka Tuhan sehingga mereka mau kembali ke dalam-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang yang belum menerima Tuhan dimanapun berada Bapak. Kau berkati mereka Tuhan sehingga mereka dapat kembali kepada Engkau dengan jalan-Mu ya Bapak, untuk menerima Engkau dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah doa bohong yang pertama. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Bapa di sorga, kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, hamba dipercayakan untuk membawa beban doa Yakub yang kedua. Bapa di sorga, hamba menyerahkan pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang, legislatif, eksekutif, yudikatif, di aras pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Bapa, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan, dari tempat ketinggian-Mu, Engkau melihat para pemimpin kami, pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan melihat mereka,
Biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan hati nurani mereka. Jangan mereka bekerja sesuai dengan kuasa yang datang dari iblis Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan pemerintah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan TNI, Polri dan PNS ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua, yang baik itu sebagai TNI, Polri dan PNS, di dalam tugas kami masing-masing sebagai abdi negara. Tuhan melihat kami, dalam keterbatasan kami Engkau melihat. Mari Tuhan memberkati kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal. Tuhan melihat mereka dalam setiap usaha mereka, baik itu mereka yang bekerja sebagai buruh kasar ataupun bekerja sebagai pengusaha-pengusaha. Tuhan melihat mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bekerja, sehingga biarlah semuanya itu namamu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami menyerahkan keamanan, kerukunan warga Kota Kupang ke dalam tangan kasih Tuhan. Kota Kupang adalah kota kasih. Mari Tuhan Engkau memberikan kami dalam hidup saling mengasihi satu dengan yang lain di Kota Kupang ini Tuhan, sehingga biarlah kota ini menjadi kota kasih yang benar-benar ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan peperangan pertikaian antar bangsa dan suku dan agama. Tuhan memberkati ini semua. Tuhan melihat mereka, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara bagi mereka masing-masing Tuhan Yesus. Bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, Tuhan Yesus melihat mereka semua. Tuhan mencurahkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus memberkati semua yang mengalami bencana alam ini Tuhan Yesus. Bapa di sorga, ini doa beban yang kedua yang tidak sempurna ini Tuhan, tapi biarlah Engkau mau menyempurnakan ini semua Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati, dengan penuh kerinduan akan pemulihan orang-orang sakit, baik yang sakit di rumah-rumah sakit, baik yang berada di rumah. Ya Bapa di surga, tolonglah mereka yang dalam kondisi kritis. Bapa mau menolong juga para medis. Bapa mau menolong obat-obatan yang diberikan. Berkati tangan-tangan mereka, berkati obat-obatan mereka. Begitu pula orang-orang sakit yang karena kritis dan mereka dipulangkan ke rumah. Bapalah penolong bagi mereka. Bapa yang maha kuasa, Bapa maha besar, tabib yang agung. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi fakir miskin, janda-randa, yatim piatu, serta orang-orang terlantar yang butuh pertolongan. Kiranya Bapa mau menggerakkan hati-hati daripada bersaudara yang berada di sekitar kehidupan mereka. Dan tolong juga program-program pemerintah untuk dapat menyentuh kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Begitu pula lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, dan para pemuka-pemuka agama dapat menolong orang-orang yang susah terlantar, yang berada di khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang ditindas dan sedang mencari keadilan.
Bapak adalah hakim yang agung bagi mereka. Siapapun yang tidak adil dalam bertindak, mari Bapa hadir di tengah-tengah teriakan orang-orang yang tertindas karena ketidakadilan. Hanya kepadamu Bapa mereka bersandar dan berharap. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Kristen. Mari Bapa hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga Kristen. Kami mohon belas pengasihan-Mu Bapa. Ya Bapa di surga, kadang di tengah-tengah keluarga Kristen kami tidak saling mengampuni. Namun kami mohon lawatan daripada-Mu. Berikanlah kasih dan kesetiaan yang tertanam di dalam keluarga Kristen. Biarlah semua itu menjadi pelita dan garam terang bagi dunia ini, dan rumah tangga Kristen boleh berjalan dengan sempurna hanya karena Engkau menggendong, menopang. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan yang berpesta pora. Ya Bapa di sorga, inilah anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tolonglah mereka, angkatlah mereka dari keterpurukan mereka. Tolonglah mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh melihat masa depan yang cerah hanya karena ada tangan Tuhan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang berduka, baik yang ditinggal suami, yang ditinggal istri, yang ditinggal orang tua. Ya Bapa, Bapa adalah penolong, penopang rumah tangga mereka. Bapa pengganti orang tua bagi mereka. Bapa sumber berkat, Bapa bendahara agung bagi kehidupan pergumulan rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk orang-orang cacat fisik maupun mental. Ya Bapa, Bapa mau menolong mereka. Bapa mengirim pengurus-pengurus yayasan yang mengurus orang-orang yang cacat mental ini. Bapa mau mengetuk pintu hati pemerintah untuk semua kebutuhan mereka dipenuhi. Ya Bapa di surga, inilah pergumulan yang berat yang dihadapi saat ini. Ya Bapa, Bapa jangan tinggalkan kami semua. Mari Bapa hadir selalu di setiap pergumulan kehidupan ini. Tolonglah kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon belas pengasihan-Mu. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa dan memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Berterima kasih kepada ketiga anak Tuhan yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kok. Kalau ada sukacita, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Saya coba kita semua untuk bangkit berdiri. Walaupun hari ini terasa beda karena tidak ada pemusik, tapi mari kita tetap bersukacita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 mengatakan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Baik, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mana tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bapa, ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi pujilah. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku
ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Siap-siap ku berjalan-jalan ke Kanaan, ku berjalan-jalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke, ku berlari-lari ke Kanaan, ku berlari-lari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari di Kanaan, ku menari di Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, amin. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Balik kanan, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, sekali lagi balik kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, tahan, serta Yesus lah, balik, jalan-jalan balik, jalan-jalan balik, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan dulu kembali. Dan kesaksian saya buka. Salam, salam, Bapak Mama, semua adik-adik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami mau menyaksikan sedikit apa yang Tuhan buat. Bapak Mama, baru-baru di persekutuan Getsemani, ya ada kita teman-teman yang pergi melayani di Pulau Jawa. Minta maaf, jangan tersinggung ya, tapi bilang mereka sudah sampai di Pak Jokowi ke rumah dan pegang tangan. Oke, tidak apa-apa, kan sekalian bisa pergi sana. Tapi kami ada 4 orang yang disuruh ke Dili. Bapak Mama, aduh, kita tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk saya omong. Ketika disuruh ke Dili, kita dari sini pergi harus bayar mobil dengan dolar, per orang dengan dolar. Tapi sampai di sana, orang yang bawa mobil dengan 3 hamba Tuhan ini bilang begini, kok orang sana ada di depo rumah, nah kenapa mau pergi sampai di depo rumah? Tapi depo rumah, kami masih di bawah gunung, depo rumah di atas gunung sana. Itu rumah saya sudah sampai, dan saya jalan kaki, Bapak Mama. Itu berapa jam? 10 jam kami jalan kaki, naik turun gunung. Setelah kemarin saya dengan ojek baru saya lihat ini gunung tinggi, turun sampai di bawah, naik sampai di atas, Bapak Mama. Nah, ini 3 orang hamba Tuhan ini bilang, sudah Ibu, kenapa naik sampai di sana? Saya diam, saya tidak omong lagi. Kan Tuhan bilang, pi sampai di itu tempat. Bukan orangnya hanya sebutin nama, tapi tempat harus sampai di itu tempat. Kami di mobil putih, kami pulang. Baru di atas mobil, malam
malam tidur mimpi bilang begini, Pak Bas mimpi, satu suami mimpi bilang begini, dia dapat ujian sarjana mulai jam 8 pagi. Yang mama satu sakit memang dari malam. Kadang yang ngomong nah, ini yang sopir sakit sampai masuk rumah sakit. Beta diam. Sakit Pak Bas pun kaki sakit, mau bangun jalan sesuatu bisa. Beta diam. Beta bilang ya, karena petunjuk Tuhan, beta berdoa bertahun-tahun dan Tuhan suruh ke itu tempat. Beta sudah lewati, beta jalan kaki. Lantas kosong hanya mau naik mobil saja, mau cari yang enak-enak. Beta diam-diam. Mama berdoa dulu pas beta. Oh, cari tahu Bapak pun dosa apa toh. Terus kemarin kita pergi bulan 6. Terus pulang bulan baru-baru bulan ini awal Oktober, awal bulan Oktober. Tuhan bilang tanggal 1-2 pergi. Jadi beta berdoa, Tuhan, beta pergi dari siapa? Tuhan suruh beta sendiri kasih berfirman Tuhan. Tapi kita lihat kok ini ada sapi, ada orang hutan, ada kode-kode, ada ular, ada segala macam yang bilang Tuhan. Ini ada serangan, ini kok beta mau bikin apa? Tuhan kasih berfirman di Kisah 10. Dia bilang apa yang suruh Petrus makan itu makanan yang dihalalkan oleh Tuhan, jangan diharamkan oleh manusia. Beta sudah stop bahas ini. Ini Tuhan, kita mau jalan ini awal ini Oktober ini, tapi ini firman Tuhan. Sudah harus pergi sudah. Nah, sudah, dia siap. Dia pakaian namanya siap-siap memang di tas. Jadi tinggal suruh tengah malam juga besok angkat ke jalan. Hanya ganti pakaian atau mandi ke soalnya jalan. Sudah sampai di sana. Malam itu Bapak Tua telepon ke saya bis. Saya dan bis pagi supaya sampai di perbatasan kan masih seduh toh. Ini perbatasan juga jauh, jadi lapor diri dan kita jalan lagi supaya beta bisa dapat ojek. Tidur malam dia tidur. Waktu tengah malam jam 2 dia bangun berteriak, aduh mak, bangun beta nafsis. Kenapa sesak sekali mak tolong beta. Bila beta mau berdoa karena waktu bilang begini. Lu kalau laki lain ini lu berdoa dong langsung sembuh. Beta lu ini apa? Bilang pegang beta. Beta mau pegang di apa? Kok beta sudah tahu ini sudah ada petunjuk. Nah beta mau pegang ke mana? Beta berdoa. Nah kalau begitu kita berdoa. Tuhan sudah siap untuk mau jalan Tuhan. Kasih firman Tuhan di ulangan. Itu ulangan. Kalau waktu karena hantam. Yesus siap. Tuhan masih siap mau jalan, tapi napas satu-satu. Hanya sikat gigi ganti pakaian, soalnya mandi lah. Tunggu. Dari mau jam 4 sudah menjemput potong jalan soalnya mandi. Sampai di sana, dia naik sampai di atas. Wih, Mai, besok enak ini mah. Pipun kaki yang bangga selama ini enak ini mah. Melawan lah. Kau dulu mau mati itu orang pikul dengan mayat dari Jawa sana. Suruh pisabu, lu pi Jawa toh. Nah, sekarang ini lu mau coba lagi Tuhan biar supaya lu tahu dia akibat. Kita diam-diam sudah kami sampai di Kefa baru makan. Dia bilang mak beta lapar sekali. Kok beta juga lapar? Terus apa ya ada ini makan di sini? Diam-diam. Kami sampai di sana makan habis langsung ke perbatasan. Sampai di perbatasan jalan. Kan dari sini bapak mama itu orang susah semua. Minta maaf bapak mama, saya bukan mau menceritakan tapi WC sesalnya ada. Mau buang air saja itu, lu duduk di situ teh anjing langsung datang. Beta bilang di terok ini di gunung begini tiba-tiba tabuling teh masuk sampai di dalam lubang. Baru-baru bapak tua pergi. Dia bilang, ya bisa begitu. Dia bilang, iya, lu hanya cari yang orang yang baik. Tapi yang begini bisa pernah cari untuk menyenangkan hati Tuhan.
silakan. Ngopi dulu pun teman, ngopi naik pesawat silakan. Air di sana, cuci piring itu sampai air jadi air sabun. Makanya kami kalau pergi itu bawa tisu basah itu. Tanya Bapak Jeff, kalau tidak percaya kita. Kadang-kadang soalnya mandi. Kadang-kadang kok air 1 jergen kecil itu tak ada dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 pagi hanya dapat setengah jergen saja. Lu mau pi buang air di mana? Kalau di sana hutan, kau jadi memang dari WC pantas lah, pi berak di situ, minta maaf, pi taruh di situ. Tapi anjing babi dong luar sampai dulu terus sudah ke bebek ini. Kalau beta guling dari atas ini gunung turun sampai di dalam lubang wanita. Mati. Baru-baru waktu pergi sampai di itu tempat. Sampai di itu tempat dia bilang, beta mau buang air. Bisa sana minta itu tuan rumah bilang tuh di belakang. Dia cari-cari WC, dia belum cari WC. Bikin WC sendiri. Jadi iya, naik pesawat kok duduk di atas kloset yang bagus-bagus. Ini Tuhan suruh datang supaya lu tahu orang ini pun susah. Jadi dari sini beta berkat yang Tuhan kasih itu, beta beli pokoknya gula, kopi, minuman semua supaya pergi mereka jangan kita pergi jangan lari di utang. Kita membawa berkat untuk mereka di sana. Jumpa Mas begini. Lu bawa itu gula dong mau bikin apa? Ini barang berat-berat. Mari sini, kita bawa. Sekarang kan Supindah itu perbatasan di ini atas gunung toh, turun gunung. Beta ini apa berat-berat. Sampai di sana dia minta dahulu, mama tolong bikin kasih beta dulu dan kasihan dulu. Tadi jalan mengomel beta soal gula toh. Ini sekarang ini gula beta bang, stop minum itu gula. Stop minum itu gula. Beta suruh itu mam tua, stop bikin itu gula. Tadi dia marah beta karena itu gula. Beta pikul setengah mati. Balas marah lang sa pumbato. Kenapa kembali mama pembapa yang sombong itu? Kalau di atas sini jangan coba bela beta itu. Kita itu salah di mata Tuhan. Dan kita bawa apa yang Tuhan taruh di bepu hati itu beta bawa. Bisa bersama betul mama. Soalnya ada apa-apa. Bagi ini janda-janda dong. Ini biar satu-satu bungkus berbagi-bagi semua. Sampai petugas yang di sana dong periksa, lu periksa. Itu calon dalam dan BH dong hanya ada di dalam situ. Lu periksa. Lu bilang mama sorry potongannya dia saja. Ini minuman. Beta pun saudara-saudara dong di sana susah. Jadi beta pi bawa minuman supaya ketika sampai jam $2 pi utang di tetangga untuk kasih minum beta. Pulang dong harus cari uang untuk bayar. Beta bawa supaya pi dong bikin minum. Dong tinggal masak air panas bikin minum kok. Kita minum sama-sama. Itu yang beta maksud. Itu yang Tuhan taruh di beta. Jadi kadang-kadang tentara juga kasih. Kadang-kadang ini mama ini kopi ini jahe ini mama kasih kita satu. Oh angkat sudah satu. Bosong ada berapa orang kasih. Kan kita pergi tiap kali itu. Jadi kasih ini petugas ini ame satu-satu. Tapi jangan ame semua. Bosong ame satu rentet itu bagi bosong berapa orang. Jadi itu mama dan bapak pergi di sana, itu orang mati di itu tempat. Benar sini Pi tanya Tuhan, ini Pi mau kasih tahu apa itu orang? Tuhan tidak kasih tahu. Kita sampai kita dengan Abbas sampai dong kasih minum kita habis tunggu ojek. Ojek naik ini gunung baru beta ini Abbas bilang, aduh Mai, ini gunung terlalu tinggi. Oh, laki-laki selalu mengeluh, beta sempat mengeluh. Beta jalan kaki, jalan potong ini. Akhirnya beta mau pulang, sama yang kasih ini orang beta mau pulang, ini orang dia suka siang beta bilang mama sudah bisa jalan. Kok memang mus naik gunung lah, dong naik lebih dahulu. Kok orang kampung dong naik lebih dahulu di atas gunung baru dong tunggu beta. Bilang sudah turun kembali ke bicara ke mama ojek. Nah, kita berdoa malam itu masuk langsung dalam pergumulan berturun ke studio itu orang sudah mau mati. Lobang sudah ada. Pas tahu dia minta ampun, bapak mama belum kan dari Katolik masuk di kita dan setelah itu ya dia sudah Tuhan percayakan untuk
urus gereja dia marah-marah atau jadi pikir tahu dia punya kelemahan ini minta ampun terus Tuhan kita lihat itu lubang tutup kembali. Oh potong pulang suka besok potong pulang sampai di tengah jalan bisa begitu tapi iya apa yang Tuhan taruh di beta jangan coba-coba hadap karena itu Tuhan yang suruh Tuhan yang kasih beta marah-marah itu apa yang membawa lu yang kasih beta uang Bapak yang kasih beta uang kok itu Tuhan uang sudah akhirnya waktu diam-diam iya emak sekarang kita mau pergi mana lagi dia bilang kalau Tuhan suruh saya mau pergi belum suruh Pak mau pergi mana jadi waktu diam-diam tadi beta mau datang dia bilang nanti beta di kan ini orang milih dong mau datang jadi beta masih kesini di toko beli kasih dong sabun biar satu keluarga satu ini supaya dong datang dong pulang itu jadi apa oleh-oleh untuk mereka toh jadi waktu bilang hidup mama jalan panjang ini hari beta bilang kalau beta jawab nanti sampai di batang leher jadi beta diam-diam beta mau ke persekutuan beta di toko aspi doakan orang di sana baru beta datang sini makanya dia bilang dari sini di toko di jalan sukun baru beta datang di sini jadi ini mama dan bapak banyak kali kita hanya mau di kita punya keluarga tapi orang lain keluarga yang lain mereka susah sekali ketika kita tidur saja tidur di tanah itu tidur di tanah soalnya tidak ada tikar begini tidak ada tikar air pun susah makan pun susah jadi kita bilang kalau kami datang lagi satu kali ya kalau bisa bosan bikin ini paspor nanti kita bawa beras kamu ikut jalan tikus pulang ikut jalan tikus kau bawa beras kami nanti dong periksa toh soalnya boleh bawa makanan masuk pernah kita bawa ini telur 10 rak dong angkat ke dong banting pas picis semua jadi soalnya sampai masuk di sana buah pun harus potong memang itu buah soalnya boleh bawa anteri itu dia punya persyaratan di sana jadi ketika kita sampai di sana orang itu langsung yang tadinya dia harus mati tapi karena kemurahan kebaikan Tuhan kasih masih tambahkan dia panjang umur dan kemarin dia telepon mama kita sembuh mama jadi dia dilaksanakan tugas sebagai orang penyambung lidah Allah pergi sudah tapi jangan marah-marah jangan emosi lagi jangan lale-lale apa yang Tuhan suruh kerjakan itu dan ini dia minta kalau bisa mama datang lagi saya bilang iya saya datang kecuali petunjuk Tuhan kalau petunjuk Tuhan itu Tuhan kasih semua apa yang kita perlukan Tuhan jaga kita di perjalanan dan kita pulang dengan sehat itu mungkin sedikit kesaksian ketika kita melawan dengan Tuhan ada jiwa sana mau mati Tuhan suruh pergi siapa yang mau pergi jalan begitu jauh susah di jalan waktu tadi kita bilang itu sampai di sana Pak Bas bilang saya bisa kalau 3 hari di sana 10 hari di sana kita mau buang air di mana dia bilang saya mau pakai batu kok apa itu begitu itu hari besok tahu asal mau lari tisu habis angkat batu ke tembok ke jalan sudah berepot amat itu yang beta bilang waktu saya bilang jangan begitu kita ini dulu orang kampung tapi iya orang kampung sekarang kita datang di kampung Tuhan buat kembali apa yang kita lakukan itu tapi satu jiwa mau dilepaskan mau diselamatkan oleh Tuhan kita harus menderita baik dari segi materi segi jasmani segi rohani kita harus menderita tapi menderita di dalam Tuhan terlalu baik terlalu sukacita biar kita susah pun sukacita karena kita menyenangkan hati Tuhan apa yang Tuhan suruh kita menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan menolong kita dalam segala hal itu mungkin sedikit Bapak dan Mama petik yang baik tapi kalau yang tidak baik angkat buang jangan simpan di hati
Karena itu kesaksian sedikit yang saya bisa bagikan kepada kita. Terima kasih dan salam. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kesaksian yang ada boleh menolong dan menguatkan kita agar kita tetap taat dan melakukan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Baik, kita sepakat untuk menutup kesaksian, dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Dina Kikaumone. Mari rapikan sikap duduk kita yang benar di hadapan Tuhan, siapkan hati kita, dan kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kembali lagi kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, karena begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa, sehingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari rumah tangga kami masing-masing untuk kami datang beribadah bersama-sama di kehadiran Tuhan di tempat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami Bapa. Mari Engkau berfirman kepada kami,
karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat 13. Bapak, Mama, dan saudara-saudara akan sambung dengan ayat yang ke-14. Kita akan berbalas-balasan. Kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Di bawah perikop Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang namanya dia turut mendengarkan. Dia seorang kain dari kota yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh penuh. Dengan ilmu memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, dan aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap besar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kitab kita ini karena mereka orang Yahudi." Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-besar kota itu menyuruh memgoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan mereka itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara dan membelenggu kaki mereka dalam permainan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah kebijakan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus terus menasihatinya dan katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengangkat mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka mendengarkan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumah. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya
Kita bersama-sama ayat terakhir. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Demikian jauh firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat bersyukur dan juga grogi juga untuk memimpin memimpin firman pada saat ini, karena baru pertama kali membawakan firman di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ingin memberitakan firman Tuhan, apapun yang kita katakan, sedikit banyaknya pasti Tuhan yang akan memberikannya kepada kita, sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara kita semua pada saat ini. Baik Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat perenungan kita pada malam hari ini yaitu ayat yang ke-34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup kita tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi. 1 atau 2 menit ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sebagai manusia, masing-masing kita mempunyai talenta, dan untuk memberitakan firman Tuhan itu adalah talenta kita semua. Tuhan tidak pernah bilang bahwa hanya pendeta, penatua, atau diaken, atau hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, saya memberikan talenta ini kepada semua orang. Semua orang yang percaya bahwa firman Tuhan adalah penyelamat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi judul bagi kita pada malam hari ini adalah sungguh indah melayani Tuhan Yesus. Masih ingatkah Anda atau kita semua lagu melayani, dan seterusnya? Pasti kita sudah mendengar dan melakukan lagu ini mulai dari kita sekolah minggu. Sekolah minggu umur kita mungkin 4 tahun, 5 tahun ke atas, itu pasti kita sudah melakukan lagu melayani. Kekasih-kekasih Tuhan, lagu ini sering kita dengarkan di dalam keadaan bergembira ataupun dalam keadaan suka dan duka. Entah sadar atau tidak sadar, orang tidak memahami dan tidak memberi makna yang salah akan nyanyian ini. Melayani lebih sungguh karena Tuhan telah melayani terlebih dahulu. Tuhan sudah melayani kita, tetapi terkadang kita menolak untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saya mempunyai pergumulan atau apa yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Dulu juga sebelum saya jadi majelis di ND, umur saya baru 21 lebih. Ketika Pak Pendeta orang Timur, Pak Yan Leiman dulu, orang dari Soek, pendeta di gereja Salom ND, dia datang di rumah dan dia bilang, Mama bisa jadi majelis. Saya bilang, Bapak, saya ini bukan anak sekolah tinggi, saya tidak bisa berkata-kata, dan saya juga umur saya masih belum dewasa. Saya punya pikiran, saya punya umur belum dewasa. Apa yang saya harus bicarakan di depan orang? Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Dan pada saat itu saya juga masih dalam mengandung anak yang pertama, baru 4 bulan atau 5 bulan. Pak Pendeta bilang, Mama, kalau Mama bersedia, Tuhan pasti bantu. Dan saya percaya bahwa kalau kita punya niat untuk melayani, pasti Tuhan akan bantu kita.
Walaupun saya bukan orang yang bersekolah tinggi, tetapi saya percaya bahwa firman yang Tuhan kasih buat kita untuk kita bagikan kepada sesama kita, bukan karena kita orang hebat untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan punya maksud lain, memberikan talenta ini untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan dari situ saya di Ende 1 periode lebih saya melayani sebagai seorang diaken. Setelah itu kami pindah ke Sumba. Sampai di Sumba 10 tahun lebih saya tidak melayani. 2015 lagi baru pendeta dengan majelis di sana juga mendekati untuk jadi majelis. Jadi dari 2015 sampai 2022 2 periode saya melayani di Sumba. Agak berbeda sedikit dengan tata ibadah kita di Gemit dengan tata ibadah kami di Sumba pakai kami gereja GKS Jemaat Pulau Sumba. Jadi Pak Mama, Pak Saudara yang terkasih, saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan diri bahwa saya bisa melayani Tuhan begitu lama, tetapi saya percaya bahwa saya mau memberitakan bahwa Tuhan itu baik dan sangat sungguh indah untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah punya niat untuk kita pergi ke gereja atau pergi untuk mengikuti ibadah rumah tangga dan kita tidak pergi, pasti hati kita tidak akan tenang. Itu kalau kita punya kemauan yang tinggi. Tetapi kalau kita tidak punya kemauan, walaupun kita mau pergi, tapi kalau tidak ada niat untuk pergi, kita pasti akan diam-diam saja. Tetapi saya bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Walaupun banyak cobaan, rintangan yang kami alami, baik dalam rumah tangga atau saya juga sebagai ibu rumah tangga, banyak pergumulan-pergumulan yang kami alami, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, seperti Paulus dan Silas, mereka hanya memuji Tuhan. Semua orang yang ada di penjara itu mendengarkan mereka, sehingga pada saat itu terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, rusak semua tembok-tembok, pintu dong semua rusak, sehingga kepala penjara saja mau bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas bilang, jangan, karena kami semua ada di sini. Itu adalah kuasa Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh, kita memuji Tuhan dengan sungguh, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan jalan atau membuka jalan yang terbaik bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, melayani lebih sungguh karena Tuhan telah melayani terlebih dahulu. Inilah pesan dari lagu kita yang tadi. Tuhan telah melayani, karena itu kita semua mendapat pendamaian dengan Allah. Dosa kita sebagai manusia terlalu banyak. Dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Dan apa yang Yesus lakukan, semuanya ada dalam bingkai pelayanan. Kesungguhan Yesus di dalam melayani tak diragukan lagi. Bahkan Yesus mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Mengapa Yesus mau melakukannya? Bukankah saya dan saudara yang harus mati untuk memikul dosa-dosa yang telah saya dan saudara lakukan? Yesus memberikan teladan bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan kita hari ini menyaksikan bagaimana Paulus dan Silas melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang perlu kita perhatikan baik-baik ialah melayani Yesus itu bukanlah serba senang. Seperti kata Mama tadi, melayani Yesus bukan hanya naik pesawat, duduk enak-enak, atau duduk di restoran, masuk hotel, keluar hotel. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang kau harus melayani sampai di tempat ini, orangnya tidak ketemu pun, tapi kita harus sampai kepada tempat itu. Dan ini adalah pelayanan yang telah Mama lakukan buat saudara-saudara kita yang berada jauh di Timor Leste. Kita di sini mungkin enak-enak, kita ke pasar mungkin masih bisa pakai pick up, kita bisa pakai bemo, pakai ojek. Tetapi saudara-saudara kita yang di atas gunung,
yang lihat air saja susah setengah mati, apalagi berpikir untuk naik bemo ataupun naik pick up. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam pelayanan itu kita akan senang-senang saja. Ketika mau menjadi pengikut Kristus, Ia menjanjikan akan selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Pengalaman hidup Paulus dan Silas tadi sebagai bukti nyata bagaimana Allah menyertai anak-anaknya. Tetapi banyak kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, terkadang kita hanya tahu menolak, padahal kita telah menerima lebih banyak dari Tuhan. Tetapi menyuruh untuk menolak juga kadang kita menolak. Untuk melayani juga terkadang kita menolak. Begitu juga pertama kali Kakak Valen minta saya untuk nanti mama bisa bawa firman. Saya bilang, kakak jangan dulu, saya juga baru ikut ini PD, jadi saya juga belum percaya diri untuk berkata-kata. Tetapi hari Senin atau hari Selasa lalu Kakak Valen minta lagi, dan saya juga berpikir ini mungkin sudah saatnya juga untuk kita berbagi firman bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang ada di hati dan pikiran kita, bukan apa yang ingin kita katakan, tetapi percaya bahwa itu semua yang akan Tuhan katakan lewat mulut dan bibir kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengikuti Yesus. Itu semua serba baik dan menyenangkan. Walaupun dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, Tuhan mau apabila kita mempunyai kesempatan, marilah kita melayani Tuhan. Paulus dan Silas waktu mengunjungi tempat ibadah, mereka berjumpa dengan perempuan yang mempunyai kekuatan untuk memberikan peluang usaha yang menjanjikan kebahagiaan hidup bagi orang yang mau mengikuti saran-sarannya. Mereka memperoleh penghasilan yang besar. Dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini, banyak kita melakukan jalan-jalan pintas, asalkan kita memperoleh keuntungan yang besar. Selalu dihalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Seperti yang terjadi di negara kita, bukan hanya di Kota Kupang sini, tetapi negara kita di atas sana juga mungkin banyak orang yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang mungkin mereka khilaf untuk melakukan itu. Kita percaya saja bahwa mereka khilaf. Kita tidak usah percaya bahwa mereka sengaja untuk mereka menikmati hidup yang enak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita manusia. Tuhan memberikan dia kesempatan untuk dia makan banyak, tetapi Tuhan juga akan berperkara dengan dia lewat masalah-masalah lain. Berbagai kasus yaitu korupsi yang lagi ramai di negara kita. Kita sebagai penduduk atau masyarakat kecil, paling kita hanya bisa melihat lewat informasi media sosial. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang kita bisa buat, kita bisa berdoa buat saudara-saudara kita agar mereka kembali sadar dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana mereka dapat hidup serba berkecukupan, walaupun dengan cara yang sangat terselubung. Wanita-wanita peramal yang dijumpa Paulus dan Silas juga berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau mau dilihat bahwa apa yang diucapkan perempuan ini tidaklah salah, dan memang kenyataannya demikian. Tetapi maksud dari ucapan ini diketahui dengan pasti oleh Paulus, yaitu mengejek Allah karena ia mengusir roh jahat yang ada pada perempuan itu. Ucapan dan janji manis sering dikeluarkan oleh orang yang mau mencari ketenaran dan kedudukan, bahkan tidak segan-segan memakai nama Allah untuk memperoleh pengesanan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan,
janganlah kita mengeluarkan janji yang tidak bisa kita tepati, karena itu adalah perbuatan dosa. Bekerja dengan tekun dan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati kita. Walaupun usaha kita kecil, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam usaha kita, itu pasti berkatnya akan jauh lebih baik dan jauh lebih banyak daripada kita menghayal untuk mendapatkan hasil yang besar, hidup yang enak, tetapi ujung-ujungnya juga kita akan merasakan panasnya api neraka. Kekasih Tuhan, melayani Tuhan itu sangatlah indah. Keindahan itu nyata ketika hidup kita berjalan dan berkembang bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan hidup seperti inilah kita mengalami penyertaan dan kasih Allah yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan kita persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan kita, itu untuk melatih iman kita agar kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kalau kita sudah hidup enak, kadang kita lupa untuk berdoa. Tetapi kalau kita sudah hidup susah, pasti kita akan kembali berdoa, Tuhan tolong saya karena saya ada susah. Tetapi kalau sudah senang kembali, kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Itulah kita sebagai manusia. Padahal sebenarnya ini tidak bisa dibenarkan bahwa kita adalah manusia, tetapi mari kita bersama-sama berusaha untuk jangan mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita harus mengatakan dalam hati kita bahwa kita adalah manusia yang kuat. Kita akan kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan siapa yang menyangka bahwa kepala penjara akan bertobat dengan kehadiran Paulus dan Silas, dia mau berubah sehingga seluruh keluarganya juga memberi diri untuk dibaptis. Kalau mau saja Paulus dan Silas tidak dapat dihukum tanpa harus melalui suatu peradilan. Kewarganegaraan Roma yang dimiliki oleh Paulus dan Silas sangatlah berpengaruh. Tetapi Paulus tidak mau melakukannya karena Tuhan pasti mempunyai rencana yang lain. Penyiksaan yang diterima oleh Paulus dan Silas yaitu adalah penyiksaan yang kita sebagai manusia pasti kita akan menghindarinya. Tetapi Paulus dan Silas, mereka menerima dengan sepenuh hati. Mereka hanya mengandalkan Tuhan, sehingga mereka hanya memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kepala penjara yang dulunya tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi percaya. Dulunya ia mempunyai kekuasaan dalam menahan Paulus dan Silas dalam penjara, tetapi sekarang menjadi pelayan Allah yang memberikan bantuan kepada Paulus dan Silas untuk memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita semua tidak bisa menetapkan secara pasti bahwa awal dan akhir hidup kita adalah yang enak saja dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mau membayangkan bahwa besok itu kita akan mendapatkan yang tidak baik dari Tuhan. Pasti kita akan memikirkan bahwa besok pasti saya akan dapat berkat yang banyak. Itu pasti yang ada dalam hati kita masing-masing. Kita semua tidak bisa menetapkan secara pasti awal dan akhir hidup ini. Karena itu mari kita serahkan dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rancangan tersendiri dalam kehidupan kita. Yang menjadi kewajiban kita ialah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membentuk hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kata-kata Paulus kepada kepala penjara haruslah kita ingat selalu. Kepala penjara sudah hampir mau bunuh diri, tetapi Paulus dan Silas mengatakan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini. Kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka lihat itu pintu penjara, pagar-pagar dong sudah rubuh habis, pasti mereka putus asa. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan hidup ini berat sekali untuk saya jalani?
Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa berkat Tuhan itu tidak akan datang kalau kita hanya tidur, melenggang, ataupun kita hanya jalan-jalan. Berkat Tuhan pasti akan turun dari langit. Tuhan bilang kita harus berdoa dan bekerja. Kalau orang hanya berdoa dan orang tidak bekerja, berkat itu mau datang dari mana? Berpikir secara logika, apabila orang tidak bekerja, maka ia juga pasti tidak akan makan. Pasti kita selalu mendengar bahwa apa kata orang, kalau kau tidak kerja, kau tidak akan dapat makan. Kalau kau tidak kerja, kau tidak akan dapat gaji. Kalau orang yang bekerja di pemerintahan ataupun di pengusaha-pengusaha, mereka bekerja tanggal sekian, pasti akan terima gajinya tanggal sekian. Tetapi bagi kita yang tidak bekerja, kita pasti memikirkan bahwa besok kita akan makan apa kalau ini hari kita tidak bekerja, atau ini hari kita makan apa kalau kita tidak bekerja. Kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis itu juga akan membawa pemikiran-pemikiran yang tidak baik dalam kehidupan kita. Terkadang kita menyalahkan suami yang tidak bekerja atau istri yang tidak mau bekerja. Tetapi kita tidak mempunyai rasa di dalam hati bahwa kalau kita tidak bekerja, pasti kita tidak makan. Jangan mengharapkan bahwa akan datang orang untuk memberikan kita makan, karena itu pasti akan sia-sia. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan, meneteskan keringat kita jatuh ke tanah, itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Dan itu berkat Tuhan pasti akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, membuat kita memandang hidup ini tidak ada gunanya lagi. Maka kematian juga akan menjadi jalan satu-satunya untuk keluar dari berbagai masalah kehidupan. Bukan hanya di Kota Kupang yang terjadi bunuh diri, tetapi di tempat-tempat lain juga seperti yang kita lihat di medsos, di FB ataupun di YouTube. Mereka juga terkadang memiliki masalah, tidak tahu masalah mereka terlalu berat dan tidak bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga ia juga bisa mengambil jalan pintas. Roh Tuhan mungkin sudah jauh daripada dia, atau dia yang menjauh daripada Tuhan, sehingga ia mengambil jalan pintas. Dia berpikir bahwa setelah dia mati berarti dia punya hidup, dia punya susah akan habis. Tetapi percaya bahwa mama dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mengambil jalan pintas, maka kita akan memulai kehidupan lagi yang paling tidak baik. Karena mungkin Tuhan bilang, saya belum panggil kau, tetapi kenapa kau datang sekarang? Berarti Tuhan bilang kau pulang dulu, kau main-main di mana? Akhirnya Tuhan bilang, saya belum panggil, kenapa kau sudah datang? Belum waktunya untuk Tuhan panggil, tetapi kita sudah putuskan untuk kita mengakhiri hidup kita hanya untuk menghindari masalah yang ada dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Jangan celakakan dirimu. Kata-kata itu harus ada dalam hati batin kita. Adalah suatu peringatan, karena Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita memiliki masalah yang berat apapun, menghadapi suami atau menghadapi istri atau menghadapi anak-anak, di dalam pergumulan anak-anak, baik dalam masa muda mereka, masa sekolah, kuliah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka anak-anak kita pun tidak akan pernah tahu mengandalkan Tuhan. Kita sebagai orang tua, kalau kita tidak punya didikan dari mereka kecil, jangan berharap kalau dia sudah besar baru kita bilang, adik kau harus pergi gereja. Sedangkan dari kecil kita tidak pernah mengajarkan dia untuk, adik harus pergi sekolah minggu. Kalaupun dia bilang, mama saya bangun terlambat, tidak. Kita sebagai orang tua harus keras. Dan mungkin untuk anak-anak saya atau ponakan-ponakan saya, mungkin mereka sekarang sudah besar. Dulu kalau mereka masih kecil, berani tidak mau pergi sekolah minggu, saya hanya bilang, kau tidak sekolah minggu berarti kau tidak keluar rumah, kau tidur di tempat tidur. Tidak boleh makan, minum, kau tidur di tempat tidur, karena kau tidak mau pergi sekolah minggu. Tetapi saya bersaksi,
Ponakan saya sekarang, dia sudah jadi vikaris di Biak. Dia dari kecil bersama adiknya sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Mereka dua masih terlalu kecil. Umur yang paling kecil 1 tahun 8 bulan. Bapaknya meninggal. Dan dalam asuhan mamanya bersama saya, kami di rumah, kami banyak orang. Dan yang paling jahat mungkin saya. Sehingga dalam rumah itu saya dipanggil Herodes. Semua kalau tidak pergi gereja, laki-laki perempuan, saya bilang kalau kamu tidak pergi gereja, saya siram kamu dengan air. Laki-laki perempuan yang tidak mau belajar CD, itu kalau saya sudah teriak 1 kali, kau 2 kali, kau tidak bangun, kau habis. Sebelum saya pindah ke Sumba, ada 8 orang saya punya adik-adik di Ende. Saya bilang kalau saya pindah di Sumba, berarti saya percaya kamu tidak akan pernah CD. Karena kalau suruh belajar CD saja paling pemalas. Itu saya punya adik-adik dari Sabu. Saya bilang kalau saya sudah pindah di Sumba, baru saya kasih tinggal kamu di Ende. Seumur hidup atau pasti kamu sampai menikah, berkat nikah itu baru kamu mau CD. Tapi saya bilang, sebelum saya keluar dari kota Ende, saya punya adik 8 orang ini harus CD. Mereka tidak punya kerja, tetapi mereka kerja kuli. Setiap minggu gajian atau setiap bulan gajian, saya bilang simpan untuk beli pakaian. Pakaian untuk CD. Saya tidak ada pakaian untuk kasih kamu semua. 8 orang ini saya ada uang mau beli pakaian. Tetapi saya bilang tiap minggu harus pergi belajar CD. Tidak boleh tidak. Kau mau pergi dengan ngomel atau mau pergi marah dengan saya juga terserah. Kau mau marah yang penting kau sampai di tempat belajar CD. Dan saya percaya kau pulang, saya tanya firman yang tadi kau belajar di sana apa? Dan mereka bilang, memang kalau kita berhadapan di Herodes ini mati kita. Saya bilang tidak. Pokoknya kau harus CD. Laki-laki perempuan saya tidak mau tahu. Harus CD. Jadi sebelum saya berangkat ke Sumba, yang 8 orang itu saya bilang sama Bapak Pendeta pas ada CD. Saya bilang, Bapak, saya punya anak-anak ini, saya punya adik-adik ini ada 8 orang. Mereka semua, saya minta Bapak layani mereka untuk mereka bisa CD. Karena kalau saya sudah jalan, saya punya kakak yang di rumah nih, dia tidak tahu mulut hidung, tidak tahu bicara, dan tidak tahu marah-marah. Yang paling tahu marah itu hanya saya dalam rumah. Masalah apa dalam rumah pasti mereka lapornya ke saya. Karena saya punya kakak ipar sudah meninggal dari tahun 1999. Saya masuk ke ini dari tahun 1997. Saya baru 2 tahun bersama dengan dia. Nah, Tuhan sudah panggil pulang dia, dan kami hidup dengan seorang janda. Tetapi puji Tuhan, walaupun kami banyak, keluarga dari kakak ipar ataupun keluarga dari kami Seba, kami hidup tuh belasan orang di dalam rumah. Tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu ada buat saya punya kakak. Dan sekarang dia sudah di Papua bersama dengan anak-anak, mengikuti kakak saya yang nomor 4. Kakak nomor 4 juga sudah meninggal Agustus tahun lalu, dan sekarang tinggal suami dan anak-anaknya. Kakak juga sudah anak-anaknya juga sudah bekerja dan menikah di sana. Saya percaya bahwa doa seorang ibu itu tidak pernah meleset. Apa yang didoakan seorang ibu itu pasti akan terjadi. Air mata dan pergumulan seorang ibu, walaupun tanpa suami, memang dia punya gaji pensiun, tetapi dia bisa berdiri sendiri dengan bantuan kakak saya nomor 4, bisa menyekolahkan anak-anak. Yang pertama dia kuliah di Papua, sampai sekarang dia sudah vikaris. Ya, doa-doa mungkin 2026 atau 27 dia akan ditabis menjadi pendeta di Biak, ikut suaminya juga orang Biak. Itu adalah pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan kami. Minta maaf kalau saya berbagi di sini. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik buat keluarga kami. Kami walaupun perempuan dalam rumah itu banyak hinaan dari orang. Mereka bilang kami perempuan itu tidak baik semua dalam rumah.
Karena memang tidak ada laki-laki yang sama-sama dengan kami dulu sebelum saya punya suami. Mereka bilang kami, karena memang kami punya kios. Kadang orang datang duduk-duduk sampai kami tutup kios. Jadi orang bilang kami ini terima laki-laki di rumah. Tapi saya percaya bahwa kami juga punya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dengan sendirinya omongan-omongan orang yang seperti itu kami tidak membalas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang membalas semuanya itu. Sampai saat ini kedua ponakan saya yang saya juga ikut andil untuk mendidik mereka. Mereka sering mengatakan bahwa apapun yang Bibi Bella, mereka biasa panggil saya Bibi Bella, Bibi Bella ajarkan kepada kami dari kecil. Kami baru merasakannya sekarang. Baik semua yang Bibi Bella ajarkan kepada kami. Sampai saya punya anak yang sudah vikaris ini mengatakan bahwa suatu saat saya juga kalau sudah besar, saya mau seperti saya punya Bibi Bella yang bisa berbicara di depan orang. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan kabulkan dia punya pergumulan bersama dengan kami semua. Walaupun kami jatuh bangun bersama dengan saya punya kakak nomor 4 dan suami dan keluarga, dia bisa menyelesaikan kuliahnya sampai dia wisuda. Dan sekarang dia sudah masuk masa vikariat. Itu semua adalah karya Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan ponakan-ponakan saya. Sampai saat ini kalau mereka berdiri di mimbar untuk berkhotbah, walaupun dia berkhotbah di jauh di sana di Biak, tetapi saya punya air mata yang meleleh di sini. Saya tidak tahu bahwa saya ini mereka punya mama kecil atau mama kandung, saya tidak tahu. Tetapi mereka selalu panggil saya mama. Dan mereka selalu bersaksi bahwa dalam kehidupan mereka kalau mereka tidak dididik dengan keras dari kecil, pasti mereka tidak akan mendapatkan hasil seperti sekarang. Untuk anak-anak itu dari kecil kalau mereka tidak bangun, saya berteriak 1-2 kali saja, itu pasti langsung bangun, siram badan, mandi. Itu langsung mau pergi gereja atau pergi sekolah minggu. Itu harus setiap minggu. Kalaupun ada sakit, dia sudah sakit, kau tidur sudah. Tapi kalau kau tidak sakit, jangan pernah bilang, Bibi Bella saya tidak mau sekolah minggu, saya begini-begini, oh tidak ada alasan. Sampai saya punya anak-anak juga seperti itu. Jangan ada kata tidak jalan. Tidak ada. Kalau orang lain saya masih bisa untuk, oh iya biar sudah kau tidak sepi. Tapi kalau saya punya anak-anak jangan. Itu kau minta mati. Kalau kau tidak mau ikut apa yang mama omong, berarti kau habis. Dan itu saya rasakan bahwa kalau kita tidak mendidik anak-anak dari kecil, jangan berharap bahwa kalau sudah besar baru kita mau lihat mereka untuk masuk ke jalan yang baik saja susah sekali. Kita sebagai orang tua harus keras. Bukan kita tidak sayang, kita sayang. Tetapi keras juga harus. Jangan kita mau diatur oleh anak-anak, karena kita sebagai orang tua. Tidak ada aturan bahwa anak-anak atur orang tua, tidak. Walaupun umur kita masih kecil, tetapi kalau kita sudah sebagai orang tua, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti ada bersama-sama dengan kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita percaya bahwa anak-anak yang kita didik dari kecil, mereka juga akan menjalani hidup yang baik seperti Paulus dan Silas. Mereka bisa membicarakan atau memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Di tempat yang paling sakit sekalipun, pasti dia akan bersaksi bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan dia. Dia harus rajin memuji Tuhan. Itu adalah kesaksian yang paling indah dalam kehidupan kita. Apabila kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa sebagai orang-orang yang telah dilayani, maka kita pun harus melayani sesama sesuai dengan tugas dan talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita semua.
Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita talenta-talenta kita. Kita jangan mengatakan bahwa saya belum bisa baca Alkitab, atau saya belum berani untuk berkata-kata. Tetapi percaya bahwa apa yang kita katakan itu semua pasti Tuhan sudah izinkan, sehingga kita bisa mengatakannya di sini. Minta maaf mama dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin terlalu lama atau terlalu panjang saya bawakan firman pada malam hari ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Melayani. Kakak Valen pimpin kita dalam lagu Melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan tidak pernah membangun di atas yang negatif. Dia selalu membangun di atas yang positif. Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan yang negatif. Tuhan selalu mengakhiri sesuatu dengan positif. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang dalam kerajaan surga. Engkau telah berkata-kata lewat hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, apapun yang diberitakan oleh hamba-Mu pada saat ini, Tuhan sudah mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga semua apa yang dikatakan oleh hamba-Mu pada saat ini, biarlah kami semua yang ada di tempat ini bisa membawa pulang kembali untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan yang melayani di kaki Tuhan di pelayanan El Shaddai di tempat ini, sehingga untuk kedepannya Tuhan kami pertaruhkan persekutuan doa El Shaddai di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus bertambah-tambah atas kami semua, sehingga biarlah pelayanan yang dilakukan oleh semua tim pengurus El Shaddai, biarlah semuanya boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Begitu juga dengan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari mengampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, karena kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dina Ika Mone yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, kerja buat Tuhan sungguh manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib
Sekali kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar tanpa gaji, biar tanpa gaji, saudara selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kita silakan duduk kembali dan kita mendengarkan informasi dari pengurus pedesaan. Baik, shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik menyertai kita dari rumah kita masing-masing sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini di persekutuan doa El Shaddai. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi semua pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL, Kakak Valen Kevi, Doa Buka Mama Basola, Doa Masmur, Kakak Dadi Kikau, Doa Beban, Ibu Tanti Detan Manuk, Ibu Kori Raja Manafe, Ibu Eta Puling Frans, dan kesaksian dari Mama Basola, dan pengkhotbah pada malam hari ini Ibu Dina Kikau Mone. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk petugas untuk minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat. Saya minta Mama Basola untuk membawakan doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian Mahkota Kemuliaan, dan lagu ini sudah saya kirimkan ke grup. Kita angkat pujian walau ku susah mengikuti Yesus. Walau ku susah mengikut Yesus, lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan, ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus harapan hidupku. Sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan sangat berat, sangat berat, salib kehidupanku, serasa tak berdaya menanggungnya, mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku. Kita ulangi pujian sekali lagi. Walau ku susah mengikut Yesus, lewat jalan Via Dolorosa, naik turun lembah kehidupan, ku pandang ke sana, tak seorang menolongku, hanya Yesus
Yesus harapan hidupku sangat jauh, sangat jauh jalan yang ku lalui, tak seorang pun dapat menolongku. Ku ingat janji Tuhan, kuatkan imanku, jalan terus walau banyak tantangan sangat berat, sangat berat, salib kehidupanku, serasa tak berdaya menanggungnya, mulanya putus asa, namun ku bertahan. Mahkota kemuliaan menantiku, mahkota kemuliaan menantiku. Pada hambanya saya persilakan. Mama pembaban apa? Sapo ikaw, bapak aku po istri ada sakit di Kalabay. Nama siapa? Mama aku ya. Alfia. Aku ya. Afia. Oke, mungkin masih ada lagi. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati untuk kita mengangkat beban kita. Benar Tuhan, tidak gampang untuk kami menerima kita. Kalau kami sudah datang di hadirat-Mu, kami harus melalui banyak rintangan, tantangan. Satu pergi, satu datang. Silih berganti.